Ya pemirsa, kita tahu kasus perundungan anak kian marak belakangan ini dan beberapa peristiwa terjadi di lingkungan sekolah. Apa yang sebetulnya terjadi dan seperti apa penanganannya? Berikut ulasannya. Aksi perundungan yang dialami seanak oleh rekan mainnya sendiri di Kebon Jeruk, Jakarta Barat menambah panjang daftar perundungan yang dialami anak-anak. Ironisnya, perundungan diduga dipicu hal sepele, yakni pelaku tidak terima kalah bermain PlayStation. Sebelumnya, seorang siswa SDN 06 Petukangan, Jakarta Selatan mengakhiri hidup dengan loncat dari lantai 4 sekolahnya. Keluarga menduga korban mengakhiri hidup karena mendapat perundungan dari teman sekolahnya. Di Gresik, Jawa Timur, seorang siswa kelas 2 SD mengalami kebutaan akibat dicolok matanya yang diduga dilakukan temannya sendiri. Hingga kini korban masih mengalami trauma dan belum berani masuk sekolah. Kejadian serupa juga dialami siswa kelas 2 SD di Selatan, Sulawesi Tenggara. Mata korban ditusuk pipa listrik oleh temannya sendiri hingga mengalami cedera parah dan terancam buta. Di Cilacap, Jawa Tengah, seorang siswa SMP dianiaya kakak kelasnya di lapangan bola voli. Perundungan dipicu pelaku tidak terima dengan perkataan korban yang mengaku anggota geng motor yang dipimpinnya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa belakangan banyak muncul kasus perundungan anak? Pemerhati anak, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto, menyebut ini merupakan fenomena gunung es yang baru muncul sedikit. Namun sesungguhnya lebih banyak yang tidak terungkap lantaran tidak viral di media sosial. Penyebab utamanya adalah karena adanya kesempatan atau peluang atau pembiaran sehingga tidak ada upaya-upaya untuk pencegahan terhadap berbagai kasus kekerasan antara siswa yang kemudian sering populer disebut sebagai bullying atau perundungan tadi. Jadi di beberapa sekolah. Sebetulnya kalau bicara tentang regulasi, pemerintah itu sudah punya ya sejak tahun 2015 lalu. Tapi bagaimana komitmen sekolah? Sekolah ini harus serius membentuk satgas penanganan kekerasan dan juga perundungan di sekolah yang diamanatkan oleh regulasi yang sudah ada dikeluarkan sejak lama. Anak-anak yang berbuat kriminalitas tetap ada pertanggungjawaban pidananya. Salah satu konsekuensinya adalah pidana penjara. Hukuman penjara bagi anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Usia anak yang dapat diberikan pidana pun terbatas, yakni pada rentang 14 hingga 18 tahun. Di bawah itu, pelaku anak hanya dikenakan sanksi yang dapat menjerakan. Perundungan anak tidak hanya menyerang fisik, namun juga menyerang kesehatan mental anak, yang mengakibatkan trauma mendalam sepanjang hidupnya. Maka, tidak ada tawar-menawar, anak harus segera dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan.